Assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Bos Pak Asri? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik-baik saja dia. Ini Pak Asri ini saya kenal sebagai karyawan yang loyal. Saya perlu banyak belajar ini. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi karyawan yang loyal gitu nantinya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak Asri ini sebenarnya aslinya orang mana sebenarnya ini? Ya, kalau asli orang Sulawesi Selatan lah. Sulawesi Selatan. Ya. Tapi lahirnya lahir di Makassar. lahir di Makassar. Oh, Ya. berarti asli Tojeng orang Makassar. Ya. Oh, tahun berapa itu? 1965, Pak. 65 dia. Iya. Lahir 1965. Jadi mungkin sekarang ini sudah 50-an ke atas. 60-an dia. Ya. Masih muda lah dibanding yang 70. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin umur tua tapi jiwa yang muda. Jiwa yang muda. Jiwa yang mantap. muda. Semangatnya juga masih muda terus. Sama dengan Pak Asrul sekarang, kalau Alhamdulillah. masih muda juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kita ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, alhamdulillah. Masih 48 saya. Masih muda. Alhamdulillah. Ya, keturunan ya sudah 4. Sudah 4 keturunan. Ya. 4 yang duanya sudah menikah. 2 menikah. Tinggal yang paling tua belum, dengan yang terakhir. Yang terakhir nih. Jadi yang tua perempuan yang bekerja di rumah sakit UI sebagai perawat. Yang terakhir itu Pak Asrul dia masih kuliah. Jadi mungkin sekarang ini semester 3. Nah, itu yang paling bungsu Pak Asrul. Paling bungsu ya. Jadi kalau Pak Asrul punya berapa? Saya 2 saja cukup. KB. Kami. Keluarga berencana. Laki sudah, perempuan sudah. Ya, satu pasang. Satu pasang. Jadi sudah cukup. Alhamdulillah sudah banyak diberi sama Allah. Nah, sama dengan saya Pak Asrul. Saya juga itu 2 pasang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Wah, tapi double. Ya double. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya juga double. Iya, lebih daripada KB. KB 2 namanya. Istri 1 dong. Iya. Istri 1, alhamdulillah. Dari pertama sampai sekarang ya. Sudah Ya. berapa tahun nikah Pak Sri? Sudah hampir 40 tahun Pak. Wah, 40 tahun. Bagaimana Ya. bisa menjaga keharmonisan keluarga? Biasanya kan orang namanya keluarga itu kan pasti ada konflik, pasti ada berkelahi, berantem. Itu bagaimana memanage itu? Ya, semua di dalam berkeluarga Pak Asrul tidak ada yang tidak konflik. Betul. Tapi kan kita bisa menjaga Ya, saling kepercayaan. kepercayaan. Ah. Ya. Saling kepercayaan dan istilahnya terbuka kita apa adanya. Ya, Nah, open ya. itulah yang terutama kita dalamkan dalam berkeluarga. Ya, ya. Mesti ada transparansi. Iya, ada transparansi, terbuka lah Buka, betul. kepada keluarga. Nah, sama anak-anak juga. gitu Ya kan. betul Pak Asrul. Jadi Hmm. terutama yang kita tanamkan di keluarga itu iman kita, Iman ya. iman modal kita, Modal utama iman. modal utama iman. Itulah menjadi motivasi bagi kita untuk bekerja juga Di perusahaan. di perusahaan. Jadi apa yang dilakukan di keluarga dibawa juga di perusahaan. Harus begitu Pak, Bawa juga. harus begitu. Hmm. Di perusahaan juga harus begitu. Iya, iya, Dan iya. kita harus loyal kepada perusahahan, terutama dengan pimpinan kita. Pimpinan. Nah, jadi saya bekerja ini di sini di perusahaan ini pas sudah menghampiri 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa ya. Ya. Wah, mantap. Nah, sama dengan anak-anak muda sekarang itu kan saya lihat baru berapa bulan sudah pindah, baru berapa tahun sudah pindah. Nah, itu bagaimana sebenarnya itu rahasianya itu supaya kita itu bisa loyal di perusahaan? Kalau rahasia di perusahaan paling terutama itu kita harus tunduk dengan pimpinan. Yang utama, Yang utama, satu komando. iya. Ya. Jadi kita ini sama dengan Jadi harus taat militer. ya. Harus sama militer. Nah, jadi apa yang dia katakan pimpinan Ya. harus kita laksanakan. Kalau dalam Islam itu sami'na wa atokna. Ya, Iya. yang penting juga pimpinan memberikan kita yang terbaik buat Terbaik kita. buat kita. Nah, jadi kita juga harus belajar Hmm, dari betul, pimpinan. betul. Karena Iya. pimpinan, semua pimpinan itu orang yang sukses. Iya, iya, iya. Nah, Betul, betul, betul. Begitupun juga saya harus menjaga Hmm. kejujuran saya Ya, dengan pimpinan.
Iya, iya. Nah, Jadi itu yang terutama, Pak Sro. Hmm. Terutama itu kepercayaan. kepercayaan. Nah, inilah modal kita sebagai manusia. Iya, Kepercayaan kepada dimanapun juga. Iya, iya. Walaupun kita berada di mana-mana, harus kita tanamkan kepercayaan. kepercayaan. Itulah yang kita punya mau. Iya, iya. Jadi modal utama di karyawan Modal, itu Pak, modal. kepercayaan. Iya, Jangan sampai modal. kepercayaan ini disalahgunakan. Jadi harus kita amanah. Gitu. Iya, harus sama. Memang begitu, Pak Sro. Dan never stop learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan Iya. jangan merasa tahu, merasa pintar. Jadi Iya. terus menerus belajar. Terus menerus. Hmm. Itu pun juga kalau kita sering bertukar pikiran, Hmm. toh, yang mana yang terbaik itu yang kita ambil. Hmm. Nah, makanya kita ini tidak ada jarak antara seperti driver di sini, Ya. tidak ada jarak dengan kita. Oh, jadi sama semua. Sama. Sama-sama manusia ya. Jadi kami di sini Pak di perusahaan tidak menganggap diri saya bahwa saya atasannya, tidak. Tidak. Nah, saya tetap sama-sama karyawan, Hmm. cuma beda Tanggung jawabnya. tanggung jawab dengan posisinya. Itulah yang membedakan antara driver dengan kita. Iya, Itulah iya, iya. yang saya bukan password. Mantap, mantap. Luar biasa. Terus apa kira-kira kiat-kiatnya bagi karyawan-karyawan yang bisa misalnya baru masuk itu, apa kiat-kiatnya supaya dia itu bisa bekerja dengan jujur, bisa bekerja dengan taat tadi, bisa terus-menerus belajar, itu apa kira-kira yang bisa dilakukan karyawan baru? Terutama karyawan yang baru Pastor harus banyak belajar. Mesti banyak belajar. Banyak belajar. Hmm. Nah, jangan kita belajar cuma satu yang kita pelajari. Ya. Kalau bisa semua kita pelajari. Nah, kita belajar yang sudah lama, yang sudah punya ilmu juga di sini. Hmm. Nah, macam-macam adik-adik kita ini yang baru masuk 3 bulan, 4 bulan, 5 Ya. bulan, 1 Ya. tahun, 2 tahun, Hmm. supaya belajar terus. Ya, ya. Dan jangan lupa yang saya katakan tadi, kejujuran yang ditanamkan terutama itu Iya, iya, iya. dengan ilmu. Hmm. Kapan kita jujur dan punya ilmu, itulah modal yang kita bawa kemana-mana. Saya kira begitu, Pak Asro. Ya, itu kunci rahasianya Iya, ya. kunci Karena kalau rahasianya mau itu. sukses itu ya harus jujur, harus bisa Jujur. dipercaya sama Iya. orang, betul. Nah, itulah modal kita Hmm. yang harus kita bawa kemana-mana. Apalagi kalau kita kan sudah punya ilmu. Iya, iya, iya. Nah, punya ilmu dan kejujuran itulah modal yang paling besar. Bukan uang. Bukan uang, Pak. Iya, betul. Nanti setelah ada modal kejujuran, kepercayaan, maka otomatis uang mengalir. Iya, jelas. Hmm. Karena kalau kita jujur dan punya ilmu, Hmm. punya kepercayaan, Hmm. perusahaan apapun juga bisa mempekerjakan kita. Iya. Itulah modal kita. Itu sangat menginspirasi ya. Ya. Pada terutama para karyawan-karyawan yang masih muda yang baru masuk dalam sebuah perusahaan, ya mesti itu yang betul-betul menjadi prinsip hidupnya di dalam bekerja di suatu perusahaan. Ya. Gitu. Nah tadi kalau masalah keluarga juga sama ya Pak, kurang lebih sama ya? Kurang lebih sama, Pak Sro, Hmm. dalam keluarga. Keluarga juga. Saya juga tekankan kepada keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, bilang satu saya minta dengan kamu harus jujur. Ini yang terutama, Pak, harus jujur. Dimanapun kau berada harus jujur. Karena itulah modal kita. Nah, modal kita kejujuran dengan ilmu. Kita kan ini istilahnya orang biasa lah, Ya. tidak punya apa-apa lah. Hmm. Nah, hanya itulah yang kita miliki, kejujuran dengan ilmu. Oke, luar biasa Pak Asri, inspirasinya, motivasinya juga, dan tipsnya menjadi karyawan yang loyal. Satu kata buat Pak Asri, kesimpulan buat ngobrol-ngobrol kita hari ini, kira-kira apa satu kata Pak Asri? Ya, itulah yang saya sampaikan kepada karyawan yang sudah bekerja di sini. Jangan lupa istilahnya kita berdoa sambil berusaha. Betul. Nah, itulah yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa tanamkan kejujuran dan kepercayaan kepada pimpinan. Iya. Saya kira begitu, Pak Sro. Wah, luar biasa ini pasti ngasih kita hari ini inspirasi dan motivasi. Kalau saya merangkumnya satu kata, berduit. Berduit itu doa,
berusaha, usaha. kemudian ikhtiar, dan jangan lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu Ya, wa Ta'ala. amin amin ya Rabbil alamin. Demikianlah ngobrol-ngobrol kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.